Mau dapetin cewek cantik, kaya, baik hati, smart? Oke bro, lo udah berjuang keras naikin kualitas diri lo, udah lebih berkembang. Dan sekarang, lo sedang berusaha mencari seorang high value woman sebagai pasangan. Gua kasih tahu satu hal simpel yang bisa memudahkan hal ini. Dikutip dari ebook terbaru gua, judulnya Sakti, Conquer Modernity, Embrace Masculinity. Caranya sederhana, kurangi ketergantungan lo sama handphone lo dalam hal-hal yang berhubungan sama wanita. Paham ya? Kurangi pakai gadget saat lo niat PDKT gebetan atau saat lagi jalan sama cewek. Kok bisa hal ini membantu lo dapetin high value woman? Gue jelasin bro. Pertama, dengan mengurangi penggunaan gadget saat cari pasangan, lo akan dijauhkan sama yang namanya PDKT cewek secara online. Dijauhkan dari online dating dan berbagai aplikasi kencan online. Gak ada yang salah sama online dating dan aplikasi kencan. Tapi menurut gue, cara ini terlalu random kalau lo mau ketemu high value woman. Logikanya gini bro, kalau lo mau ketemu cewek yang pintar, ketemulah sama wanita di tempat-tempat mereka bisa memintarkan diri. Kayak di kampus, sekolah, seminar, workshop, dan sebagainya. Kalau lo pengen ketemu cewek yang baik hati, temuilah mereka di tempat-tempat yang memang membuktikan kebaikan hati mereka. Kayak di tempat ibadah, di acara amal, atau di berbagai kegiatan sosial. Tempat-tempat ini jelas lebih tertarget daripada kalau lo ketemuan di aplikasi kencan online. Selain itu, beneran bakal ngelatih mental lo untuk ngomong, ketemuan, kenalan langsung sama cewek. Ini bakal bikin lo jadi cowok yang lebih berani, lebih santai, dan gak fobia sama wanita. Kedua, dengan mengurangi penggunaan gadget saat cari jodoh, ini bisa ngebantu banget ngefilter cewek-cewek nggak berkualitas bro. High value woman nggak akan ngabisin waktunya cari cowok secara online. Kalau lo kebanyakan online, taunya cuma cewek-cewek dari aplikasi, ya lo akan ketemu banyak cewek toksik nggak berkualitas, nggak dewasa bro. Waktu lo akan habis buat ngeladenin cewek-cewek kayak gitu. Rugi kan? Mending langsung cari di dunia nyata bro. Ketiga, jauh dari gadget, bikin lo jadi cowok yang gak needy saat PDKT atau saat menjalin hubungan sama cewek. Yang ngerasa selalu butuh si cewek setiap saat, ngerasa harus selalu kontak-kontakan. Sifat needy ini bikin cewek hilang ketertarikan sama lo bro. Kebayang gak? Habis jalan, ketemuan, terus masih intens chatting dan video callan. Jadinya, gak ada jarak yang tercipta antara kalian. Si cewek jadi gak punya waktu buat kangen dan mikirin lo bro. Saat lo gak bergantung sama HP, sifat needy lo akan jauh berkurang. Dan kualitas interaksi lo sama si cewek akan jauh lebih bagus. High value woman yang otomatis jadwal hariannya juga penuh akan jauh lebih hormat sama cowok yang gak needy, yang mau dan bisa menghargai saat-saat ada jarak di antara kalian berdua. Keempat, ini penting juga bro. Saat lo ketemuan sama si cewek, lo gak akan asyik sendiri sama gadget. Banyak banget kan lo lihat pasangan di tempat umum yang udah semeja, udah ketemuan tapi malah asyik main HP sendiri. Sayang waktu kalian bro. Harusnya lo bisa saling ngobrol, saling memahami satu sama lain, atau saling cerita tentang masa depan, cerita tentang keluarga dan impian-impian kalian. Atau setidaknya, saling diam sambil menikmati suasana juga nggak masalah kok. Memang di awal akan kerasa sulit, aneh, dan bingung saat ketemuan tapi nggak pegang HP. Tapi coba lihat, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saat mereka ngedate, mereka nggak bawa HP bro. Mereka ngobrol, fokus menghargai pasangannya, bukannya asik sendiri sama dunia fantasi. Dan dengan cara ini, mereka bisa bawa pasangannya sampai ke pelaminan, sampai lo bisa lahir kan bro. Kurangi penggunaan gadget saat lo lagi sama cewek, dan ini secara natural bakal bikin lo lebih bisa menghargai wanita, bisa bikin lo lebih memanusiakan manusia, dan sifat ini keren banget di mata high value woman. Kesimpulannya, kalau lo mau proses PDKT lo bisa lebih membawa lo ketemu sama high value woman, sekaligus bisa mendewasakan diri lo sebagai pria, kurangi penggunaan gadget saat mau PDKT sama wanita. Ini bakal bantu lo ngefilter cewek yang lebih berkualitas, bakal melatih keberanian dan mental lo sebagai seorang pria, dan akan membentuk lo jadi cowok yang bisa memanusiakan manusia. Tips lain yang gak kalah ampuhnya buat jadi high value man yang menarik di mata wanita, bisa lo baca di ebook terbaru gua, Sakti, Conquer Modernity, Embrace Masculinity, yang fokusnya tentang kebiasaan-kebiasaan para gentleman di zaman dulu, yang udah mulai dilupakan cowok modern, yang kalau lo lakuin, bisa bikin lo auto beda dari 99% cowok modern. Isi ebooknya tips-tips singkat, praktikal banget, bisa langsung lo lakuin dan rasain perubahannya. Dapatkan Sakti di kolom komentar, bio atau deskripsi, bayar semampunya, boleh pakai doa. Salam high value man, semangat. Bro, lo kaget nggak lihat timnas Maroko berhasil maju sampai ke semifinal Piala Dunia 2022? Tim yang tadinya dipandang sebelah mata, berhasil menyisihkan tim besar kayak Belgia, Spanyol, dan Portugal. Gue akan bahas dua faktor penting yang bisa kita pelajari sebagai pria sejati dari timnas Maroko ini. Pertama, namanya mentalitas underdog. Gini bro, kalau lo disuruh melakukan suatu pekerjaan yang sangat berat, hampir mustahil, apa yang harus lo lakukan bro? Apa yang harus lo lakukan biar lo tetap bisa mengeluarkan segenap tenaga, gak menyerah duluan, gak takut lihat kesulitan yang harus lo hadapi? Jawabannya, adopsilah underdog mentality. Mentalitas underdog, gagal wajar, tapi menang adalah keajaiban yang mungkin diraih. Mentalitas ini dipakai saat tim lemah bertanding melawan tim kuat, dan kadang mereka bisa membuat kejutan. Misal, saat Leicester City bisa jadi juara Liga Inggris tahun 2016,
Saat Yunani jadi juara Euro 2004 mengalahkan Portugal. Saat Irak menjadi juara Piala Asia 2007, termasuk keberhasilan Maroko di Piala Dunia 2022 ini. Jadi underdog bukan berarti menyerah duluan, tapi dilakukan untuk mengurangi beban berat di pundak lo saat mencoba membuat sebuah keajaiban dalam hidup. Yang kedua, perkuat pertahanan. Lo lihat, saat bertanding lawan tim kuat macam Kroasia, Belgia, Spanyol, dan Portugal, Maroko sama sekali nggak kebobolan bro. Pertahanan mereka kuat banget. Sama juga dengan lo sebagai cowok bro. Sebelum lo memutuskan untuk menyerang dan improve diri, pastikan pertahanan diri lo, prinsip diri lo udah kuat duluan. Biar saat berusaha memperkuat diri, lo nggak hancur berkeping-keping. Contohnya gini, sebelum bayar membership gym yang mahal, pastikan lo udah suka dan udah paham tentang pentingnya olahraga. Lebih bagus lagi, kalau udah konsisten olahraga di rumah. Biar uang membership lo nggak hangus, dan lo nggak malah sibuk ngelakuin hal nggak penting di gym. Sebelum lo merantau ke kota besar buat kerja atau melanjutkan pendidikan, pastikan prinsip hidup, moralitas, ibadah, dan konsep ketuhanan lo udah kuat. Biar nanti di tanah rantau, lo nggak keikut arus gaya hidup yang merusak dan menjerumuskan. Sebelum lo pakai uang dalam jumlah besar buat buka bisnis baru, pastikan lo udah punya tabungan darurat dulu. Biar kalau bisnis lo macet di tengah jalan, lo nggak kelabakan dalam hal keuangan. Paham ya bro? 2 pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari timnas Maroko. Pertama, adopsi mentalitas underdog. Saat lo berjuang menghadapi sesuatu yang sulit banget yang terasa nggak mungkin, biar perjuangan lo lebih all out, lebih total, lebih tanpa beban. Kedua, jangan anggap remeh pertahanan. Pastikan pertahanan lo kuat sebelum maju menyerang dalam hal apapun di hidup ini. Share di kolom komentar bro, tim underdog apa dalam sejarah yang berhasil bikin kejutan dan berkesan banget buat lo? Dan apa yang lo kagumi dari timnas Maroko di Piala Dunia 2022 ini? Salam high value man, semangat! Malam ini, Bro Toksi dan Bro Satria datang ke acara reuni sekolah mereka. Selama acara berlangsung, Toksi cuma menyendiri nggak ngomong sama siapa-siapa. Dia malu karena belum sesukses teman-temannya. Ketika lihat ada yang datang pakai mobil mewah, pakaian yang mahal, sama perhiasan emas, Toksi jadi semakin insecure. Dia malu karena datang cuma pakai baju sederhana dan masih naik motor yang cicilannya belum lunas. Karena semakin gak nyaman sama situasi di dalam, akhirnya Toksi keluar sebentar buat nenangin pikiran. Satria yang sedang asik ngobrol sama teman lainnya, gak sengaja lihat Toksi tiba-tiba keluar dari gedung. Karena khawatir, akhirnya dia ngikutin Toksi. Sambil ngasih minum ke Toksi, Satria nanya, "Lo ada apa bro? Kok tiba-tiba keluar? Kan sebentar lagi acaranya dimulai." Toksi langsung jelasin kalau dia merasa insecure ketika ngelihat teman-teman seumurannya udah lebih sukses dari dia. Toksi malu karena masih belum mapan dan belum punya pasangan. Dia merasa kalau hidup itu nggak adil. Terus Satria langsung bilang, "Itu artinya lo harus belajar bersyukur bro. Bersyukur saat kita diberi anugerah itu gampang bro. Yang susah adalah gimana caranya tetap bersyukur di saat kita dalam keadaan sulit, di saat kita ditimpa bencana dan musibah." Oke, sekarang gue akan kasih tahu lo tips biar bisa lebih bersyukur dalam hidup, terutama saat lo lagi kena cobaan, termasuk cobaan belum sesukses teman-teman lo. Tips yang pertama nih, berterima kasih ke Tuhan karena udah dikasih cobaan. Bersyukur aja, ada banyak hal dalam hidup yang bikin lo belum sukses. Toksi heran denger tips yang pertama. Dia bilang, "Lah kok harus berterima kasih sih bro? Bukannya kita itu sial ya kalau ditimpa musibah?" Satria balas, "Gini bro, lo itu wajib berterima kasih. Karena bencana dan musibah adalah sesuatu yang bikin lo jadi lebih kuat. Jangan merasa nggak adil, seolah-olah cuma lo aja yang dapat nasib buruk. Lo harus bersyukur bro, karena lo yang dapat musibah itu, bukan orang lain. Artinya, Tuhan udah memilih lo untuk ditempa dan dijadikan kuat. Percayalah, cowok-cowok terhebat dalam sejarah umat manusia adalah cowok yang berhasil bangkit dari bencana dan musibah paling berat. Kalau lo udah bersyukur, lo akan punya kekuatan untuk bangkit dan mengubah nasib lo bro." Toksi jawab, "Oke bro, sekarang gue paham. Intinya, saat dikasih cobaan, gue harus bisa untuk tetap kuat dan gak menyalahkan nasib ya. Terus salahnya apa bro?" Satria bales, "Yang terakhir nih, sebelum tidur, beranggapanlah kalau saat itu adalah saat terakhir lo. Berpikirlah kalau lo gak akan bangun lagi setelah tidur. 1. Ini bikin lo gak overthinking dan mikir macem-macem. Overthinking, insecure, itu bikin lo gak bisa gerak bro. Hidup lo akan gitu-gitu aja. 2. Kalau paginya lo masih bangun, lo akan merasa bersyukur banget. Lo masih bisa merasakan indahnya kehidupan. Dan ini akan bikin lo yakin semua masalah dan bencana yang ada pasti bisa teratasi selama lo masih hidup. Lo akan jadi semangat untuk berjuang jadi lebih baik. Perasaan Toksi jadi lebih tenang saat dengar jawaban yang dikasih Satria. Setelah selesai ngobrol, akhirnya Toksi langsung masuk lagi ke dalam dengan rasa percaya diri yang baru. Salam high value man, semangat!
Hari ini bro toksik kelihatan frustasi banget. Pertama, nilai ujiannya di bawah rata-rata, jadi dia harus ikut remedi. Terus kerjaannya nggak diterima karena telat deadline. Bisnis baru yang dia jalanin juga bangkrut karena omsetnya negatif terus. Toksik capek karena sebagian besar usaha yang dia lakuin belakangan ini gagal terus. Lalu dia mampir ke salah satu tempat usahanya Satria, bisnis percetakan yang lagi rame banget. Kebetulan Satria sedang ada di sana, lagi nge-manage anak buahnya. Waktu dia toksik dateng, Satria langsung nyamperin dan nanya, "Lu tumben main kesini bro, kalau mau nyetak atau fotokopi sesuatu, lu bisa ke bagian sana." Toksi bilang, "Gua kesini cuma mau curhat sebentar bro, belakangan ini sebagian besar hal yang gua lakuin gagal terus. Gua bingung kenapa kehidupan gua dipenuhi sama kegagalan." Karena tempatnya lagi rame, akhirnya Satria nyuruh Toksi buat masuk ke sebuah ruangan. Mereka terus ngelanjutin pembicaraannya di sana. Satria bales, "Lo mau jadi cowok yang gak pernah gagal dalam mengejar target lagi kan bro? Gua kebetulan ada satu cara ampuh nih. Ternyata caranya sederhana banget. Kebetulan gue juga selalu pakai cara ini. Tapi lo harus siap-siap, karena cara ini bakal menuntut pengorbanan yang luar biasa." Dengan mata bersinar dan ekspresi penuh harapan, Toksi bilang, "Wah emangnya ada ya bro, cara yang bikin kita nggak gagal lagi? Kasih tahu gue dong." Satria jawab, "Oke, denger baik-baik ya. Cara agar lo nggak pernah gagal dalam hidup lagi, namanya adalah tidak menyerah. Ya, sepanjang lo nggak menyerah, lo nggak akan gagal bro." Toksi balas, "Masa cuma sesimpel itu bro?" Satria balas, "Emang kedengarannya simpel bro, tapi hal ini sebenarnya sulit banget dilakuin. Gak semua orang bisa ngelakuin ini. Sepanjang lo gak menyerah, kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda." Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa kuat lo bangkit lagi kalau udah jatuh? Seberapa sanggup lo nahan sakitnya? Seberapa sabar lo bisa nunggu keberhasilan yang tertunda tadi? Cowok sekarang banyak yang gak tahan banting, selalu pengen instan, gak kuat nahan sakit. Jatuh sekali langsung menyerah. Bahkan sebelum mencoba, kadang mereka udah menyerah duluan. Terus Toksi bilang, "Ya juga ya bro, setelah gue pikir-pikir ternyata selama ini gue sering gagal karena terlalu cepat menyerah. Lo ada tips nggak biar gue nggak gampang menyerah?" Satria jawab, "Ucapkan 3 kalimat sakti ini ke diri lo kalau lo udah mau menyerah bro. Gue nggak akan menyerah berapa kali pun gue gagal. Gue nggak akan menyerah berapa lama pun gue harus menunggu. Gue nggak akan menyerah seberapa besar pun kesulitan yang gue hadapi. Pasti nanti suatu saat lo akan berhasil. Gak ada yang bilang perjuangan itu mudah bro. Gak ada yang bilang perjuang itu enak. Tapi kalau lo menyerah, lo pasti akan 100% gagal. Sebaliknya, kalau lo gak menyerah, suatu saat lo akan menikmati manisnya perjuangan lo." Toksi langsung semangat lagi setelah dengar jawaban dari Satria. Terus dalam perjalanannya pulang ke rumah, Toksi berkali-kali mengulang mengucapkan 3 kalimat sakti yang dikasih tahu sama Satria tadi. Salam my value man, semangat. Video ini gue buat terinspirasi dari Hamza, salah satu YouTuber terbaik dalam hal pengembangan diri buat cowok. Cek channelnya di link deskripsi bro. Bro Toksi itu aneh, dia udah dewasa tapi masih tinggal di basement rumah ibunya. Fair enough, mungkin dia belum ada uang buat keluar atau nggak pengen pindah karena udah nyaman. Tapi ayolah Toksi, kamar lu tuh kotor banget, sampah berserakan di mana-mana. Terus kenapa ada tisu bekas yang baunya aneh di kasur lo tuh? Toksi ngerasa nyaman banget sama kehidupannya karena ibunya selalu melindunginya dari ancaman dunia luar. Di KTP-nya, Toksi udah secara hukum dewasa, tapi kenyataan yang sebenarnya dia itu masih kayak anak-anak, masih jadi anak mama. Sementara di sisi lain ada bro Satria. Satria sayang banget sama ibunya. Dia paham kalau ibunya itu cuma melakukan hal yang terbaik buatnya. Tapi dia juga mengerti kalau seorang ibu terkadang juga bisa memberikan rasa nyaman yang berlebihan pada anaknya. Jadi terkadang bro Satria harus menentang ibunya. Kadang-kadang Satria harus keluar saat cuaca lagi dingin atau hujan buat melakukan tugas-tugas menantang yang ibunya mencoba melindungi darinya. Dia nggak membiarkan ibunya menghilangkan sifat maskulinnya. Tapi menariknya nih bro, hal yang dilakuin sama bro Satria ini justru bikin hubungan sama ibunya jadi lebih baik. Ibunya jadi bisa melihat Satria sebagai pria muda kuat yang masih dianggapnya sebagai anak laki-laki kesayangannya. Ibunya juga jadi sangat menghormatinya sekarang. Lo pasti udah tahu sama kenyataan zaman sekarang ini bro, bahwa kebanyakan pria-pria muda sekarang itu cenderung lemah, feminin, penurut, kecanduan sama yang namanya kenyamanan. Kenapa? Menurut gua karena generasi sekarang ini kebanyakan dibesarkan dan dididik sama ibu daripada sama ayahnya. Ibu lo selalu ingin lo ada di dalam rumah dengan kondisi yang hangat dan nyaman setiap saat. Sementara ayah lo cenderung mendorong lo untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kayaknya nih, di zaman modern sekarang, saran dan nasihat yang diberikan seorang ayah gak terlalu dihargai bro. Bukan berarti ibu lo itu orang jahat ya bro, nggak sama sekali. Dia itu punya sifat penyayang dan baik hati. Dia itu cuma berpikir apa yang terbaik buat anaknya, tapi dia nggak ngerti gimana anak cowok itu harus tumbuh. Karena dia nggak merasakan hidup sebagai seorang cowok bro. Dan lo harus sadar sama satu hal penting ini bro, kalau ibu lo itu nggak akan berubah. Dia akan selalu melihat lo sebagai bayi kesayangannya, dan dia akan selalu memperlakukan lo seperti itu. Nggak peduli udah setua apa lo saat ini, karena itu adalah naluri seorang ibu. Tapi bro, hal penting dari jadi seorang pria sejati adalah dengan melakukan berbagai macam hal dengan caranya sendiri.
Gimana caranya lo bisa tumbuh, berkembang, gak selamanya minta dilindungi orang tua, tapi jadi pria sejati yang sanggup melindungi orang tua, khususnya ibu. Salam High Value Man, semangat bro. Sebenarnya gue agak sedih bikin video ini bro, karena gue harus menyadarkan lo satu fakta kejam. Untuk berada di jajaran pria-pria teratas, top 10%, lo harus mengalahkan dan menaklukkan 90% pria lainnya. Tapi ini fakta. Dan udah jadi bagian dari hukum alam. Yang kuat menguasai yang lemah. Harapan gue cuma satu, saat lo nanti berada di atas, tetaplah jadi pria bijaksana, yang gak semena-mena sama yang ada di bawah lo. Oke, balik lagi ke kunci dan rahasia jadi pria top 10%. Caranya satu bro, lo harus bisa menaklukkan konspirasi jahat zaman modern. Konspirasi yang gue juga gak paham, sengaja atau gak sengaja dibikin. Tapi yang jelas, ini bikin 90% cowok jadi lemah banget. Dan kalau lo bisa sadar dan bertindak menjauhi konspirasi ini, lo akan jadi pria yang lebih unggul dari kebanyakan pria-pria lemah zaman modern. Mau lo nggak punya privilege, mau lo punya kekurangan apapun dalam hidup, kalau lo bisa menaklukkan hal ini, lo akan jadi pemenang bro. Apa aja konspirasinya? Pertama yang berhubungan dengan wanita. Intinya satu, menjadikan wanita sebagai objek kepuasan. Konspirasi ini menyerang dua sisi, pria dan wanita. Dari sisi wanita, bikin mereka secara nggak sadar kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan, dengan balutan kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang pria, kita selalu dibombardir sosok-sosok cewek yang memancing fantasi kita, mulai dari yang terang-terangan kayak BOKIP, sampai yang semi-semi di media sosial. Akibatnya, cowok jadi terbiasa menghubungkan wanita sama pemuasan nafsu. Cowok-cowok lemah ini terbiasa ngelihat cewek sebagai objek pemuas. Makanya mereka jadi bingung. Ketika ketemu cewek, mereka baru sadar kalau cewek itu ternyata manusia, bersikap seperti manusia, bukan objek yang cuma ada buat menghibur mereka. Sadar hal ini, para cowok jadi bingung, grogi, takut, gak punya rasa percaya diri saat menghadapi wanita. Cara mengatasinya gimana? Stop. Kurangi hal-hal yang bikin lo biasa memandang wanita sebagai objek pemuas. Mulai dari mengurangi BOKIP, stop follow akun-akun wanita yang bikin lo berpikir ngeres, belajar interaksi sama wanita secara langsung. Pahami mereka sebagai manusia. Belajar juga mengapresiasi wanita di luar penampilan fisik mereka. Bisa ngelakuin ini, lo akan jadi cowok yang gak akan terjebak sama wanita dan nafsu. Mau lebih yakin, lo bisa jadi kuat dari hal ini bro. Berdasarkan studi ilmiah dari Paulson et al. Dari University of Arizona, 87% cowok modern punya kebiasaan nonton BOKIP bro. Kebayangkan, dengan menjauhi hal ini aja, lo udah lebih baik dari 87% cowok bro. Konspirasi kedua adalah hiburan pria modern. Kecanduan video game, kecanduan media sosial, kecanduan gosip, plus hiburan zaman modern cenderung bikin cowok jadi penakut dan pengecut bro. Kita diteror sama berita-berita negatif dari seluruh penjuru dunia hampir setiap menit. Belum lagi status negatif dari teman-teman lo di medsos yang secara nggak langsung bikin lo jadi overthinking, penakut, dan gampang cemas. Kalau dulu cowok bisa dapet hiburan sehat dengan berkompetisi langsung, main bola, lomba lari, tarik tambang, memancing di alam. Sekarang kompetisinya dari balik layar bro. Bersembunyi di balik ID palsu, bebas ngomong kotor, ngomong jorok, jadi toksik dan jelek-jelekin orang di dunia maya tanpa perlu nunjukin muka. Belum lagi, ada kompetisi menghujat, jelek-jelekin, nyinyirin, dan gosipin orang lain. Kalau kompetisi tradisional zaman dulu bikin cowok makin jantan, makin maskulin, testosteron naik, kompetisi zaman modern ini bikin cowok jadi pengecut dan jahat. Cara mengatasinya gimana? Kurangi penggunaan medsos, banyakin interaksi di dunia nyata sama orang lain. Biar gak kagetan, biar lebih mengenal manusia dan diri lo sendiri. Mau bukti ilmiah? Berdasarkan jurnal terbaru dari Newport tentang cyber psychology, behavior, and social networking, mengurangi penggunaan medsos bisa mengurangi depresi, mengurangi rasa khawatir berlebih, dan meningkatkan kesehatan mental secara drastis. Celakanya, banyak cowok yang gak bisa lepas dari medsosnya. Jadi budak gadget dan selalu cari 1001 pembenaran tiap kali ada anjuran untuk mengurangi penggunaan medsos. Konspirasi ketiga, gaya hidup modern yang bikin pria takut, benci kerja keras, nggak mau capek. Kita ditunjukin kalau kerja keras itu bahaya, nggak bagus buat kesehatan mental. Ditunjukin juga gaya hidup orang-orang yang kerja minimalis, tapi bisa hidup super nikmat. Kenapa ada narasi kayak gitu? Tujuannya, biar cowok-cowok jadi pemalas, biar mereka takut kerja keras. Padahal nggak bisa nggak. Kalau mau sukses, mau jadi lebih baik, itu perlu kerja keras dan pengorbanan. Kerja secerdas apapun, kalau nggak dibarengi kerja keras, nggak akan sukses bro. Coba lu bandingin kakek-kakek kita di desa zaman dulu, yang menguras keringat membajak sawah, sepanjang musim kerja keras mengolah ladang. Di akhir hari, dia bisa senyum puas sambil menikmati sepiring nasi hangat. Bahagia menikmati kerja kerasnya kan. Coba bandingin sama cowok pengangguran pemalas yang takut kerja keras. Hidupnya cuma ngejar kenikmatan. Seumur hidup dia rugi bro, karena dia nggak pernah tahu rasa puas dan nikmat seorang pria setelah berjuang dan bekerja keras. Coba lo lihat tokoh-tokoh besar dunia bro.
Soekarno, Gajah Mada, Jenderal Sudirman, Napoleon, Julius Caesar, mereka itu adalah orang yang seumur hidupnya bekerja keras dan bertarung, bro. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Carlos Slim, orang-orang terkaya di dunia, pria-pria hebat dalam sejarah umat manusia. Gak ada, bro, yang gak kerja keras. Ini fakta yang coba ditutup-tutupi dan dikaburkan sama pria zaman modern. Jadi, kalau lo mau unggul dari cowok lain, wajib banget, bro, lo kerja keras. Jangan takut bekerja lebih keras dan lebih rajin dari orang lain. Walau di awal hasilnya belum banyak, tapi kerja keras ini bakal membentuk karakter lo untuk jadi pria kuat secara fisik dan mental. Kondisi keempat adalah konspirasi yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Dianggap bodoh kalau percaya sama kekuatan Tuhan. Dibilang sok suci kalau menjauhi larangan Tuhan. Dianggap sok alim kalau menjalankan perintah Tuhan. Pola pikir ini yang bikin makin banyak cowok jahat, bejat, gak bertanggung jawab di zaman modern ini, bro. Makin banyak yang tersesat, bingung, dan akhirnya hancur dunia akhirat. Jadi, apapun agama lo, jaga ibadah lo, bro. Minta dikuatkan. Dijauhkan dari godaan-godaan yang melemahkan lo sebagai manusia. Oke, sekarang lo udah sadar ya, bro, tentang konspirasi jahat zaman modern. Yang kalau lo bisa taklukkan, lo akan bisa mengalahkan 90% pria yang masih jadi budak dari konspirasi ini. Banyak yang tahu, banyak yang sadar, tapi nggak banyak yang bisa menjalankannya, bro. Dan yang beneran bisa ngejalaninnya adalah pria yang ada di jajaran top 10% dunia. Berapa lama gue harus menjalankan hal ini, bro? Gak akan gue manis-manisin ya. Lo harus bisa menaklukkan konspirasi ini setiap saat seumur hidup lo. Gak bisa baru sehari, seminggu, sebulan lo lakuin, terus lo mengharapkan perubahan. Gue sendiri udah merasakan hal ini secara bertahap, mulai menjauhi konspirasi tadi. Dan lo bisa lihat sendiri. Hasilnya adalah channel pria 100% ini, bro. Jangan lihat jumlah subscriber, tapi lihat cerita-cerita saudara kita di kolom komentar. Gimana hidup mereka bisa jadi lebih baik setelah lihat channel ini. Dan perubahan positif dari lo semua ini, itulah yang bikin gue tetap konsisten untuk berjuang. Gue yakin, kalau lo bisa melakukan konspirasi jahat tadi, lo bakal bisa bikin karya yang jauh lebih besar dari channel ini, bro. Dan asal lo tahu, bro, bedanya pria top 10% dibanding cowok kebanyakan. Kalau cowok kebanyakan takut sama kerja keras, pertarungan, dan pertempuran, pria top 10% justru menganggap kerja keras, perjuangan, dan pertempuran sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai panggilan hidup mereka. Dan buat bantu lo merasa lebih enjoy, bisa merasakan nikmat dalam perjuangan dan pengorbanan, bisa lebih paham tentang nikmatnya kerja keras dan menantang diri sendiri, plus menaklukkan konspirasi modern yang negatif, gue bikinin buat lo ebook Dopamine Detox. Menurut gue, ini adalah ebook terpenting yang pernah gue tulis, karena isinya full terapan dan action list yang bisa bikin hidup lo jadi lebih baik. Bukan cuma teori, tapi udah gue lakuin sendiri, dan salah satu hasilnya adalah channel ini, bro. Seperti biasa, lo bisa dapetin ebooknya di kolom komentar, bio, atau deskripsi. Bayar semampu lo, boleh pakai doa. Tapi warning, ebook ini agak radikal, agak keras. Jangan lo baca kalau lo belum siap jadi pria yang lebih baik. Gue yakin, lo itu beda dari kebanyakan cowok zaman modern, bro. Dan bisa berdiri di kalangan pria-pria terhebat dalam sejarah bangsa Indonesia. See you at the top. Semangat!